desa juga bisa, yang punya dengan puskesmas juga mitra pendidikan seperti bisa. Kemudian ada juga pendidikan masa depan, memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel, serta menyiapkan generasi unggul yang berkarakter. Dari catatan pribadi SIMPURING, semua, baik itu pembelajaran mendalam, baik itu program, kalaupun kita tidak konsisten dalam pelaksanaan program di lapangan, tentunya akan menjadi ada ketimpangan dari setiap pembelajaran. Ibu dan Bapak mau izin SIMPURING yang menyampaikan pesan dari program kita semua saat kita membuat program, bahwa kita pernah melaksanakan dan menyetujui program itu. Ternyata dalam hal pelaksanaan, baik itu ekstrakurikuler, kemudian sholat duha berjamaah, kemudian kebersihan, Jumat berkah, Jumat bersih juga, itu masih belum tampak. Ya, ada, tapi belum signifikan. Termasuk saya sendiri, saya mengajak, kemudian saya pun merasakan bahwa setiap program itu kalaupun tidak konsisten dan kontinu untuk pelaksanaan, mungkin program itu akan ada timpang tindih. Jadi seolah-olah apakah dilaksanakan atau tidak. Pernah ada di WA bahwa anak-anak kalau kenapa di sekolah lain kok Sabtu libur, tapi di orang-orang Sabtu ada ekstrakurikuler. Nah, saya harap Ibu dan Bapak, nanti Bu Widya dan Bu Erna akan menjelaskan mengenai growing pola pikir dan yang bertumbuh dan tetap. Mudah-mudahan ada peningkatan dari itu. Jadi kita sebagai orang tua juga di sekolah, kita juga sudah pendidik. Saya tidak mengharapkan ada kata-kata yang sifatnya tidak untuk kemajuan sekolah, tapi untuk kemajuan silakan saja, walaupun memang itu berhubungan dengan biaya, tapi disesuaikan dengan apa adanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, dengan sholat duha SIMPURING nyuwunkeun dina waktosna boh dina kelas 1 245 genap. Jadi nu ayeuna teh pamuga teh kadang-kadang ibu-ibu anu mungkin katakanlah mungkin ada halangan-halangan. Jadi wayahna aya kos di sekolah mah program bertanda memang milik bersama, kita bersama yang melaksanakannya. Wayahna meureun itu maksudnya. Jadi kita sama-sama untuk mengikuti program kebaikan untuk anak kita semua. Dan terakhir, karena hari aya ekstrakurikuler yang hubungan dengan karatenya kan, anu sifatnya belum kita laksanakan bersama di sini karena memang waktunya seharusnya hari Sabtu, ternyata Allah berkenan lain karena memang ada beberapa program yang di pemerintah harus memang sampai Jumat gitu. Sementara kemarin juga saat kita ekstrakurikuler ada beberapa anak yang mengatakan orang murid, kenapa orang-orang satu tidak libur? Dan mudah-mudahan nanti jawabannya nanti di Bu Widya dan Bu Erna mengenai PPT dan PPT. Itu saja mungkin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya mengenai pendekatan pembelajaran mendalam. Semoga dapat menjadi dasar kita pelaksanaan pendidikan yang berkesadaran, bermakna dan berkegiatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan pemaparan mengenai PPB atau pola pikir bertumbuh, growth mindset dari
membentuk cara kita memandang tantangan, kegagalan, dan kesuksesan. Pola pikir berkembang membantu kita meyakini adanya peningkatan, sementara pola pikir tetap membatasi potensi kita. Nah, pola pikir tadi, kembali dulu ya ke pola pikir. Pola pikir itu merupakan fondasi utama. Tadi kata Pak Nedi, cara kita memandang. Pola pikir itu adalah fondasi utama yang menentukan tindakan dan hasil yang diperoleh seseorang sesuai dengan ungkapan mindset is everything. Everything I do it for you. Mama Jadi pola pikir itu memang fondasi dulu kita dalam menentukan tindakan dan hasil yang diperoleh seseorang sesuai dengan ungkapan yang tadi. Pola pikir didefinisikan sebagai cara seseorang melihat dan berpikir terhadap suatu peristiwa. Betul seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji dan kita semua. Jadi jadi pola pikir itu menjadi dasar bagi menjadi dasar kalau melihat pola pikir itu membentuk cara kita memandang tantangan, kegagalan, dan kesuksesan. Pola pikir berkembang membantu kita meyakini adanya peningkatan, sementara pola pikir tetap membatasi potensi kerja. Jadi ada dua, ada PPT, disebutnya ada yang disebut PPT, ada yang disebut PPT. PPT itu pola pikir tetap, PPT pola pikir bertumbuh berkembang. Nah, di sini mindset sama dengan attitude, pembelajaran bentuk dampak kesuksesan. Oke. Apa itu pola pikir tetap? Nah, tadi yang saya terima kemarin hasil dari PS ada PPT, ada PPT, itu ya. PPT, jenama tetap. Apa itu pola pikir tetap? Pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan tidak dapat diubah. Keyakinan dan kecerdasan tidak dapat diubah. Orang dengan pola pikir ini menghindari tantangan dan takut gagal, takut kesalahan, kemudian kepercayaannya terbatas, tidak percaya diri. Menghindari tantangan, jadi ya kecerdasan dan kemampuannya merasa stuck udah di situ aja gitu ya. Itu pola pikir tetap. Tidak menerima tantangan baru ketika menghadapi usaha. Ketika ada tantangan baru, khususnya kita atau nanti misalnya anak-anak di sekolah, kita sebagai pendidik juga mungkin anak-anak juga begitu ya. PPT anak-anak belum apa-apa, nggak bisa. Ibu alim udah terbiasa. Nah itu kan pola pikir tetapi anak-anak belum apa-apa sudah nggak bisa gitu. Jadi kemampuannya udah stop di situ. Makanya di sini kita rubah dari PPT itu menjadi PPB. Nah mungkin sebelum ke anak yang gurunya juga sama, yang biasanya kadang guru juga sama ya. Ada posisi PPT, tapi ada juga
PPB dengan pola pikir berkembang, siswa tetap termotivasi, berani mengambil risiko, dan membangun kepercayaan diri. Hal ini akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kesuksesan jangka panjang. Ini keuntungan dari PPB. Mengembangkan pola pikir berkembang. Siapapun dapat belajar memiliki pola pikir berkembang dengan mempraktikkan kebiasaan positif dengan diri sendiri, menerima tantangan, dan merayakan usaha bukan hanya hasil. Berpikir positif, terima tantangan, dan menghargai usaha. Itu cara mengembangkan pola pikir berkembang. Kemudian peran dalam pendidikan. Guru dapat mendorong pola pikir berkembang dengan menguji usaha, membimbing pembelajaran, dan membantu siswa melihat kesalahan sebagai peluang. Misalnya pujian atas usaha, dorongan rasa ingin tahu, dan belajar dari kesalahan. Peran dalam kehidupan sehari-hari. Di luar sekolah, pola pikir berkembang membantu dalam olahraga, karir, dan hubungan pribadi. Pola pikir ini membangun ketahanan dan pembelajaran seumur hidup. Kesimpulan. Perbedaan antara kesuksesan dan perjuangan seringkali terletak pada pola pikir. Dengan memiliki pertumbuhan daripada pola pikir yang patuh, kita membuka menuju kemungkinan yang tak terbatas. Nah, itu kesimpulannya. Jadi yang ada dua PPT sama PPB, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh atau pola pikir berkembang. Kita diusahakan gurunya juga kalau bisa sebelum ke anak, gurunya juga harus menanamkan PPB. Ketika guru mendapatkan tugas, saya juga suka gitu, aduh ya tugas, ya satu ini belum apa-apa so. Ini mau biasa tapi nah ya udah ubah mindsetnya, saya harus bisa. Jika disuruh ini ada dulu pertanyaan, tapi ya disitulah usahanya. Jadi pas melihat ada tantangan, kita maju ya Bu ya, kita hadapi tantangan itu, kita yakin bahwa kemampuan dan kecerdasan kita itu kan bisa dirubah dengan usaha kita. Jadi kita jangan belum apa-apa nggak bisa gitu. Guru lagi baru-baru yang mudah, dan guru lagi bisa kan belum apa-apa terus down heula gitu. Jadi guru lagi diayeuna nanaon teh maju gitu. Apalagi kan guru selain anak menghadapi orang tua ya. Orang tua belum anaknya yang macam-macam, kita sedih karena pikir ngomong begitu mungkin, bahkan ada yang apa kan duit yang misalnya berguna khusus ada ya itu kembali lagi ya dijalani aja, pasti saya bisa. Ini tantangan baru, makanya cara saya menghadapi anak ini gitu lah ya. Peluang buat belajar. Jadi apa-apa tuh jadikan semangat dulu kita, bahwa apa-apa jangan langsung tertutup, jangan langsung nggak semangat. Jadi udah saya nggak bisa, kasihin aja tugasnya ke orang, nah nggak bisa. Itu guru. Termasuk kita melihat anak didik, sering kan kalau masalah anak didik mah apa-apa belum apa-apa, bu nggak bisa, bu nunggu mah susah. Nah berarti di situ ada proses, ada motivasinya lewat pribadi, ada motivasi proses ya. Nah, kita kasih motivasi aja secara pribadi, motivasi yang berprosesnya gitu. Jadi anaknya didorong supaya anak juga berubah dari PPT menjadi PPB. Karena kan tadi kemampuan anak itu bisa dirubah, kecerdasannya juga bisa dirubah lewat usaha. Ada yang mau menambahkan ya? Pak Sedikit menambahkan, Ibu dan Bapak, nuhun Bu Erna begitu jelas penyampaian mengenai PPT dan PPT. Ini saja Ibu dan Bapak, kita kembali kepada PPT ya. Artinya jadi kelihatan bahwa bakat dan kecerdasan itu bersifat permanen gitu. Jadi seolah-olah itu bisa dirubah. Kalau saya tambah itu lahir nak gitu. Saya tambah kasar lahirnya mau didikit gitu. Tapi mungkin dirubah. Bisa dirubah gitu misalnya dengan hidupnya maju, bisa ada pun maju jadi bisa kemudian sesuatu yang sifatnya semua gitu dengan beberapa perubahan. Kemudian kadang-kadang seseorang yang PPT itu cenderung menghindari tantangan. Jadi anu di uningan tuh mereka laras gitu, sadar naon-naon terus kios mana yang kunci suruh pada kita gitu. Ayam misalnya menyerah pada rintangan.
Tapi karena memang ada beberapa di sekolah ini, ada anak yang mungkin bukan autis ya, tapi mungkin yang tadi itu yang dikatakan inklusif gitu. Dan memang di mana-mana sekolah ada. Dan inklusifnya tidak hanya anak yang autis, tetapi pola pikir anak itu kadang-kadang kalau umpamanya pinter ya di sekolah di kelas misalkan pinter terus pampayuna ngerjakan tugas. Tah dina ngerjakan tugasnya kadang masuk keureuy, kemudian kali santai-santainya mau pada ngeloyan, suara buku itu termasuk anak-anak yang inklusi juga seperti itu. Nah, alhamdulillah syukur nikmat Allah SWT kami dengan pembelajaran dan simpul terus pengiringan sok sanaos ke di uningan kan di guru-guru dari refleksi dan itu mereka sudah mengetahui dan sering membaca apa sih dengan inklusi, apa sih bagaimana caranya untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, semulanya dengan apa pola pikir bertumbuh. Jadi tidak pola bertumbuh atau dengan sebuah yang namanya growing mindset ya itu tadi itu dengan dua abdi yang mengirimnya gitu. Kira-kira bahwa dapat